Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Sport Naked 250cc di Indonesia nasibnya memang tak seberuntung Sport Fairing 250cc, dan salah satu alasannya adalah stigma atau pandangan bahwa motor 250cc harus full fairing masih sangat kuat di benak konsumen, sehingga popularitas naked bike 250cc semakin meredup, dan sampai sekarang nyaris tidak ada naked bike 250cc yang laku keras di pasaran atau minimal bisa menyaingi versi sport fairingnya. Kalau kita lihat dari segi penampilan, naked bike 250cc yang beredar di Indonesia itu sebenarnya punya desain yang cukup keren, gahar, dan buritannya tampil sesuai dengan karakter dari masing-masing pabrikan. Sayangnya, desain good looking ini ternyata sama sekali tidak bisa menarik konsumen luas. Demikian pula soal konfigurasi mesin, baik itu single cylinder atau twin cylinder, keduanya tidak memberikan pengaruh yang besar, sampai-sampai pabrikan Kawasaki yang turun dengan dua pilihan jenis mesin pun harus angkat tangan dan memutuskan untuk menghentikan penjualan naked bike jagoannya, yaitu Z250 dan Z250 SL. Namun, meskipun penjualan naked bike 250cc kurang begitu memuaskan dan beberapa pabrikan sudah mundur dari segmen ini, menariknya, sampai sekarang Yamaha masih tetap pede menjual MT25. Bahkan pada akhir tahun 2019 lalu, mereka melakukan perombakan desain serta penambahan fitur baru pada Yamaha MT25. Dari sini mungkin muncul pertanyaan, kenapa Yamaha masih kekeh menjual MT25 di tengah permintaan pasar yang semakin sepi? Nah, dilansir dari gridauto.com, menurut Public Relation Yamaha Indonesia, pihaknya masih yakin kalau penggemar di segmen ini masih ada, meskipun permintaannya kecil dan segmen pasarnya sudah mulai tergeser oleh skuter matic. Hadirnya penyegaran pada MT25 juga dikatakan sebagai bukti bahwasanya Yamaha masih tetap fokus untuk memberikan update pada semua produknya, sehingga dengan adanya MT25, konsumen bisa mempunyai bermacam varian produk pilihan. Di sisi lain, salah satu alasan kuat kenapa Yamaha masih berani menjual MT25 di pasaran adalah karena basis produksi motor ini dipercayakan pada pabrikan Yamaha di Indonesia. Sama halnya seperti saudaranya YZF-R25, MT25 juga merupakan produk Yamaha yang lahir dan diproduksi secara lokal di Indonesia. Versi global motor ini dinamakan sebagai MT03, yang didistribusikan ke berbagai negara kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Penjualan MT03 di luar Indonesia bisa dibilang jauh lebih bagus, dan salah satu negara dengan angka penjualan terbesar Yamaha MT03 adalah Brasil. Dilansir dari situs moto.com.br, pada tahun 2018, MT03 menduduki peringkat pertama di antara jajaran naked bike kelas menengah lain, di mana selama bulan Januari sampai Juni, Yamaha MT03 berhasil terjual sebanyak 3.837 unit, dengan kontribusi sebanyak 35% dari total penjualan naked bike kelas menengah di negara Brasil. Angka tersebut jauh melampaui penjualan MT25 di Indonesia pada periode yang sama, di mana selama bulan Januari sampai Juni 2018, MT25 hanya sanggup terjual sebanyak 526 unit saja. Oleh sebab itu, Yamaha masih bisa santai menjual MT25 di Indonesia tanpa harus dikejar target, karena keuntungannya sudah tertolong dengan penjualan ekspornya. Kalau diumpamakan, jualan MT25 di Indonesia itu mungkin bagi Yamaha hanyalah sekedar sampingan saja, sedangkan penjualan utamanya adalah unit yang diekspor keluar Indonesia. Jadi wajar saja kalau ada istilah yang mengatakan kalau penjualan MT25 ini nggak terlalu menghasilkan banyak rupiah, Yamaha masih bisa kipas-kipas pakai uang dolar. Kalau sekarang Yamaha menjadi pemain tunggal di antara pabrikan Jepang lain, bagaimana dengan pabrikan Honda?
kenapa sampai saat ini Honda belum berani terjun di segmen naked bike 250cc ini? Padahal jika dilihat dari track recordnya, Honda itu selalu menjadi peniru yang handal dan nggak pernah mau kalah dalam berbagai persaingan produk, khususnya jika berhadapan dengan Yamaha yang menjadi rival bebuyutannya. Dilansir dari TMC Blog, menurut salah satu petinggi Astra Honda Motor, saat ditanya kenapa Honda tidak mengeluarkan versi naked dari CBR 250RR, beliau menjawab bahwasanya biaya produksi antara sport fairing dan naked bike itu sebenarnya nggak terlalu berbeda secara signifikan, sedangkan harapan yang diinginkan konsumen adalah harga naked bike itu harus lebih murah daripada versi sport fairingnya. Dan mungkin dengan adanya permasalahan tersebut, semisal Honda membuat naked bike berbasis CBR 250RR dan harganya harus dipatok di bawah CBR 250RR, keputusan ini mungkin akan cukup sulit dilakukan, sehingga sampai sekarang AHM belum ada rencana menyeluruh untuk meluncurkan naked bike 250cc mereka. Beliau juga mengungkapkan, saat ini AHM sedang fokus dengan CBR 250RR saja, mengingat di pasaran Indonesia, saat ini sport fairing 250cc lebih populer jika dibandingkan dengan naked bike 250cc. Terlepas dari dilema AHM untuk ikutan terjun dalam persaingan naked bike 250cc, sebenarnya pabrikan Honda itu sejak dulu sudah mempunyai produk naked bike 250cc yang dijual di beberapa negara. Misalnya dulu di era CBR 250R K33, Honda pernah merilis versi naked dari motor ini yaitu Honda CB250F berkode MC43. Honda CB250F ini sempat dirumorkan akan menjadi naked bike pengganti Honda Tiger. Namun sayangnya sampai motor ini didiscontinue, AHM tidak pernah memasukkan CB250F ini ke pasaran tanah air. Selain itu, Honda juga masih mempunyai opsi pilihan naked bike 250cc yang masih dijual sampai sekarang. Di antaranya ada Honda Rebel 250, CL250 Scrambler, serta Honda CB250R Neo Sport Cafe. Sosok CB250R Neo Sport Cafe inilah yang mungkin masih punya potensi apabila motor ini dimasukkan ke Indonesia, mengingat Rebel dan CL250 Scrambler desainnya lebih ke arah retro klasik yang tentunya mempunyai pangsa pasar segmented. Secara tampilan, CB250R Neo Sport Cafe mengadopsi konsep desain perpaduan antara retro dan futuristik seperti layaknya Yamaha XSR 155. Jika dipasarkan di Indonesia, kemungkinan motor ini bisa saja laku keras atau justru malah kurang laku sama sekali. Pasalnya, meskipun desain CB250R Neo Sport Cafe ini keren, selera kebanyakan konsumen di Indonesia cenderung lebih suka dengan tampilan desain yang lancip. Di sisi lain, mesin bawaan motor ini basicnya adalah CBR 250R alias CBR 250 single cylinder, yang mana mesin single cylinder ini juga kurang sesuai dengan selera pasar, karena seperti yang kita ketahui, banyak motor 250cc single cylinder yang nasibnya kurang begitu beruntung ketika dijual di Indonesia. Nah, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Honda perlu memasarkan naked bike 250cc ini di Indonesia? Atau apakah lebih baik Honda fokus dulu menyelesaikan kasus rangka ESAF? Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.